Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syaira dengan NIM A1C2191092. Di sini saya akan menerangkan tentang teori belajar kognitivisme. Dimulai dengan pengertian dari teori belajar kognitivisme. Pengertian itu kognitif ya, berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing, yaitu artinya mengetahui atau pengertian gitu. Nah, dalam arti yang lebih luas, cognition atau kognisi itu merupakan perolahan penataan atau penggunaan pengetahuan ya, menurut Muhyiddin 2005 halaman 65. Nah, teori belajar kognitif itu berbeda dengan teori belajar behavioristik ya, di mana teori belajar kognitif ini dia lebih mementingkan pada proses waktu belajar, bukan daripada hasil dari belajarnya itu sendiri gitu. Dan para penganut aliran kognitif juga mengatakan bahwa belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antar stimulus dan respon gitu. Kemudian teori belajar kognitif ini ada 4 tokoh penting yang berkaitan dengan teori kognitivisme. Yang pertama ada Piaget, Jean Piaget, kemudian ada Jerome S. Bruner, ada David P. Ausubel, dan Robert M. Gagne. Nah, dimulai dari Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif itu merupakan suatu proses genetik, ya, yang berarti proses yang didasarkan pada mekanisme biologis dari perkembangan sistem saraf. Jadi semakin bertambahnya umur seseorang, maka makin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya gitu. Kemudian Piaget di sini juga mengeluarkan ada 3 tahapan dalam proses belajar. Yang pertama itu ada asimilasi, kedua akomodasi, kemudian ekuilibrasi. Di mana asimilasi itu merupakan proses pengintegrasian atau penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang telah ada pada sebelumnya, seperti itu. Kemudian akomodasi itu merupakan proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang lebih baru, ke situasi yang baru. Kemudian ekuilibrasi itu merupakan proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Seperti itu. Nah, Piaget juga berpendapat bahwa belajar itu merupakan proses penyesuaian, pengembangan, dan pengintegrasian atau penyatuan pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang sebelumnya. Dan proses inilah atau konsep inilah disebut dengan konsep skema. Seperti itu. Kemudian beralih ke tokoh Jerome S. Bruner. Berbeda dari Piaget ya. Menurut Bruner itu melihat perkembangan kognitif manusia itu berkaitan dengan kebudayaan. Nah, belajar menurut Bruner itu adalah model discovery learning. Discovery learning itu merupakan proses pembelajaran yang terjadi apabila peserta didik dapat mengelola atau mengorganisasikan sendiri, seperti itu. Nah, apa sih keuntungan dari discovery learning? Dia itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu dapat menimbulkan rasa ingin tahu siswa, sehingga dapat memotivasi siswa itu untuk menemukan jawabannya, seperti itu. Kemudian keuntungan yang lain itu dapat menimbulkan keterampilan siswa dalam memecahkan suatu masalahnya secara mandiri dan mengharuskan siswa itu untuk menganalisis dan memanipulasi informasi. Kemudian Bruner ini menerapkan ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada enaktif, kemudian ada ikonik, dan ada simbolik, di mana enaktif itu merupakan usaha
usaha untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi. Pengenalan ini ya, lingkungan, pengalaman terhadap suatu realita. Kemudian ikonik itu merupakan siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, seperti itu. Dan terakhir ada simbolik, itu merupakan siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol, seperti itu. Kemudian beralih ke tokoh David P. Ausubel atau biasa dipanggil dengan Ausubel. Menurut Ausubel ya, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian presentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa, atau disebut dengan advanced organizer. Jadi David P. Ausubel ini dikenal dengan advanced organizer-nya. Ausubel juga berpendapat bahwa proses belajar itu terjadi jika siswa itu mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan yang baru, atau belajar menjadi bermakna, atau meaningful learning. Nah, dan ada dua jenis belajar menurut Ausubel. Yang pertama itu ada belajar bermakna dan belajar menghafal. Bermakna ini maksudnya adalah proses belajar di mana informasi baru itu dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seorang yang sedang belajar, seperti itu. Kemudian kalau menghafal ini peserta didik itu berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Dan terakhir itu ada tokoh Robert M. Gagne atau sering dipanggil dengan Gagne. Menurut Gagne, belajar itu dipandang sebagai proses pengolahan informasi di dalam otak manusia. Nah, dalam suatu pembelajaran ya, terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dia juga mengelompokkan ada 5 pengolahan otak manusia. Yang pertama itu reseptor, alat indera, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural. Yang kedua itu sensory register atau penampungan kesan-kesan sensori ya, yaitu adanya di syaraf pusat. Fungsinya itu menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual. Kemudian yang ketiga ada short term memory atau memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini disebut juga dengan memori kerja ya, yang kapasitasnya itu sangat terbatas dan waktu penyimpanannya juga pendek. Kebalikan dari short term memory ada lagi long term memory atau memori jangka panjang, yaitu menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek tadi. Dan terakhir adalah respon generator atau pencipta respon. Itu menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Jadi tahapan pengolahan otak manusia itu awalnya mendapatkan sebuah rangsangan dari lingkungan, dari luar dapat rangsangan, kemudian ditampung ke saraf pusat, di mana di situ akan diadakan sebuah seleksi, seperti itu. Kemudian tersimpan ke memori jangka pendek, kemudian tersimpan ke memori jangka panjang, dan akhirnya informasi yang sudah terkandung dalam memori jangka panjang tersebut diubah menjadi reaksi sebuah jawaban gitu ya, pencipta respon, seperti itu. Kemudian teori belajar kognitivisme ini memiliki kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihannya itu dapat menjadikan siswa itu menjadi lebih kreatif dan mandiri, dan mampu membuat siswa itu memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kemudian
Selain kelebihan, juga pasti ada sebuah kelemahan ya dari teori biokognitivisme, yaitu kelemahannya itu adalah teori belajar kognitivisme ini tidak bisa dilakukan ke semua tingkatan pendidikan, karena teori ini akan lebih sulit dipraktikkan langsung ke tingkat lanjut. Dan juga beberapa prinsip seperti intelijensi itu sulit dipahami dan pemahamannya itu masih belum tuntas. Dan teori belajar kognitivisme ini tidak begitu efisien ya dalam di sekolah kejurusan atau sekolah kejuruan, tidak begitu efisien karena sekolah kejuruan itu kalau hanya menggunakan metode kognitif saja ya tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik itu akan sulit atau akan kesulitan gitu dalam praktek sebuah kegiatan atau materi yang akan dipelajarinya seperti itu. Kemudian teori belajar kognitif, contohnya ya aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau contoh dalam matematika itu gini, ada guru ini menerangkan sebuah materi tentang penjumlahan kepada siswa. Kemudian siswa dapat mengerti materi tersebut. Kemudian guru ini lanjut ke materi perkalian, di mana materi perkalian ini kan merupakan perkalian ini penjumlahan dari bilangan, hasil penjumlahan dari bilangan-bilangan seperti itu. Nah, proses ini itu merupakan proses pengintegrasian atau penyatuan antara prinsip penjumlahan ya atau prinsip yang sudah dipahami sebelumnya dengan prinsip perkalian atau informasi baru yang akan dipahami siswa seperti itu. Nah, setelah itu, jika siswa itu telah mengetahui prinsip perkalian, ya, prinsip penjumlahan perkalian, maka guru tersebut itu akan memberikan sebuah contoh soal perkalian seperti itu, dan disitulah siswa itu diminta untuk mengerjakannya secara mandiri. Nah, jadi itulah contoh dari penerapan teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran, khususnya di matematika. Jadi sekian penjelasan saya mengenai teori pelajaran kognitivisme. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.